bahan limbah padat atau cair di permukaan bawah tanah dengan cara yang dapat mencemari tanah dan air tanah, mengancam kesehatan masyarakat, dan menyebabkan kondisi gangguan yang tidak sedap dipandang. Sumber utama dan terbesar dari pencemaran tanah ini biasanya disebabkan oleh kebocoran limbah kimia yang terdapat pada pabrik. Meskipun sudah diwajibkan bagi setiap pabrik untuk mempunyai sebuah tempat penampungan dan pengolahan limbah khusus yang terdapat di dalam tanah, akan tetapi tidak kecil kemungkinan bisa terjadi kebocoran dari tempat penampungan tersebut. Penyebab terjadinya pencemaran tanah antara lain seperti polutan asing. Polutan asing umumnya berasal dari hasil buangan pabrik, namun bukan seperti limbah beracun yang pada umumnya. Polutan asing ini berupa hasil buangan sampah plastik yang tidak bisa didaur ulang dan mengakibatkan kondisi tanah menjadi kering dan rusak secara permanen karena sifatnya yang sulit terurai di tanah. Tidak hanya itu saja, polutan asing juga bisa berupa limbah seperti besi ataupun bahan logam yang ditimbun begitu saja dan tidak mengalami proses pengolahan terlebih dahulu. Tanpa adanya pengolahan tersebut, material berbahaya akan terus masuk ke dalam tanah dan akan merubah struktur menjadi rusak dan tidak baik seperti sedia kala. Yang kedua yaitu limbah pabrik. Seperti yang sudah dibahas pada awal, limbah pabrik merupakan salah satu penyebab terbesar dari pencemaran tanah. Limbah yang paling cepat bisa merusak struktur dan kondisi tanah adalah limbah cair. Limbah cair bisa menjadi sangat berbahaya karena bisa mengalir masuk ke dalam tanah dan mengalir hingga ke perumahan, bahkan sampai ke laut. Seseorang yang membersihkan badannya dengan menggunakan air tanah yang mengandung limbah cair bisa mengalami kerusakan dan gangguan pada kulitnya. Yang lebih parah, jika limbah cair tersebut sampai ke dalam laut, akan sangat mengganggu biota dalam laut dan merusak populasinya. Penebangan hutan dan pohon akan berfungsi sebagai penyaring dan penetralisir dari kondisi tanah yang asam. Apabila penebangan dilakukan secara terus-menerus tanpa adanya penanaman dan pembukaan ruang hijau yang baru, maka akan berakibat fatal terhadap kondisi tanah di lingkungan tersebut. Tanah yang asam akan membunuh berbagai mikroorganisme baik dan membuatnya menjadi tidak layak untuk ditanam sama sekali. Akibat dari pencemaran tanah. Tanah yang sudah tercemar dengan parah akan membawa akibat yang sangat berbahaya bagi manusia. Salah satu efek yang paling bisa dilihat dan dirasakan adalah berkurangnya sumber air bersih dan semakin banyak mata air yang akan tercemari dari tanah yang rusak. Jika kita mengkonsumsi air yang sudah tercemar dan terpapar oleh zat kimia berbahaya, maka tubuh akan menimbun banyak zat yang bisa membuat seseorang menjadi sakit. Dampak lain yang muncul apabila pencemaran tanah tidak terkendali adalah rusaknya ekosistem yang telah ada. Tanah adalah sebuah lahan yang sangat sensitif terhadap perubahan, meskipun hanya sedikit saja kandungan dari zat kimia yang masuk ke dalam tanah. Diolah dan tidak akan membantu petugas tempat pembuangan akhir untuk menentukan sampah apa yang harus didaur ulang ataupun
bisa hancur dengan mudah. Sampah yang tidak bisa diolah sebaiknya Anda potong-potong menjadi bagian kecil agar petugas bisa lebih mudah untuk memilahnya. Cara berikutnya yaitu kita bisa melakukan dengan tidak membuang deterjen secara sembarangan ke dalam tanah. Deterjen memiliki sifat panas dan beracun yang tentunya bisa merusak struktur tanah apabila dibuang secara sembarangan.